Hai, selamat datang di channel Kotak Film. Channel ini akan berfokus untuk membahas cerita singkat atau rangkuman film-film yang telah tayang dan yang belum Bro and Sis tonton. Untuk itu, channel ini membantu Bro and Sis untuk menentukan film apa yang akan Bro and Sis tonton di akhir pekan. Dengan merangkum sesingkat mungkin, tetapi tidak mengurangi inti-inti di dalam alur cerita yang sesungguhnya. Sebelumnya, saya mau ingatkan untuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel Kotak Film. Jadi jangan lama-lama lagi, kita langsung saja ke video yang pertama. Film pertama yang akan channel ini bahas yaitu salah satu film yang dirilis di tahun 2020 dan diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama yaitu You Shall Have Left. Dan film ini disutradarai oleh David Koepp yang bergenre horror misteri. Film ini diawali dengan diperlihatkannya foto keluarga muda. Oh iya, di sini saya langsung saja sebutkan nama-nama tokoh dalam film ini. Theo Conroy sebagai ayah, Susan sebagai ibu, dan yang terakhir anak mereka yaitu Ella. Dari foto yang sempat diperlihatkan, kita dapat melihat bahwa si Theo sepertinya terlihat lebih tua. Di sini saya ambil kesimpulan dulu. Mungkin si Theo baru menikah atau mungkin kembali menikah lagi. Lalu kemudian terlihat adanya bayangan seseorang yang sedang berjalan dan sepertinya melihat ke lantai 2. Lalu scene berpindah ke kamar dan dilanjutkan dengan terbangunnya Ella. Lalu Ella melihat ke arah pintu masuk kamarnya dan merasa seperti ada yang berdiri di luar kamarnya. Kemudian Ella berlari dan menutup pintu kamarnya dan kembali ke tempat tidur. Kemudian Ella dikagetkan dengan munculnya seseorang yang sudah berada di dalam kamarnya. Kemudian diperlihatkan si pria tersebut mencekik Ella sampai terangkat. Dan ternyata kejadian ini hanya mimpi si Theo. Kemudian Theo terbangun, lalu berjalan ke kotak obat dan meminum sebutir obat. Di sini kita tidak mengetahui obat seperti apa yang Theo minum. Apakah Theo seorang pecandu obat? Kemudian hari berganti dan diperlihatkan Theo sedang bersantai dan dihampiri oleh Susan. Di sini status Susan ternyata sebagai istri muda dari Theo dan terlihat mereka seperti keluarga yang sangat harmonis. Lalu scene berpindah ke tempat syuting Susan. Di sini Theo sepertinya sedang mencari Susan dengan bertanya kepada sutradara yang sedang istirahat. Dan kemudian si Theo bertemu dengan Susan. Lalu mereka berbincang-bincang dan memutuskan untuk berlibur beberapa hari dikarenakan si Susan 3 minggu ke depan baru akan memulai syuting kembali. Kemudian scene memperlihatkan mereka telah menyewa villa di pedesaan Wales. Kemudian si Theo, Susan, dan Ella bergegas ke villa tersebut. Dan sesampainya mereka di villa tersebut, mereka terkesan akan indahnya dan begitu mewahnya villa tersebut, dikarenakan letak villa tersebut berada di pedesaan. Tetapi di villa ini alat komunikasi mereka tidak dapat menangkap sinyal. Lalu saat malam tiba, Ella yang sebelumnya beristirahat bermain dengan bayangan tangannya, dikagetkan dengan adanya sesosok bayangan yang terlihat begitu besar di dinding kamarnya. Bayangan ini mengagetkan Ella. Tetapi tidak beberapa lama, Theo datang dan menyuruh Ella untuk segera beristirahat. Dikarenakan Theo juga akan beristirahat, si Theo berniat untuk mematikan lampu di beberapa ruangan. Di sini kita diperlihatkan banyaknya ruangan dengan banyak pintu. Setiap kali Theo mematikan lampu, selalu ada lampu yang belum dimatikan di ruangan lain. Di sini saya menyadari bahwa rumah ini sedang mempermainkan Theo. Lalu diperlihatkan sebuah foto yang menempel di dinding wastafel. Jika kita perhatikan baik-baik foto ini, sepertinya yang terdapat dalam foto ini adalah si Theo. Tetapi yang menjadi pertanyaan, siapakah yang memfoto si Theo? Dan setelah Theo kembali ke kamar tidurnya, Susan terbangun. Kembali lagi di sini kita diajak untuk menyadari bahwa apa yang dilakukan Theo tadi ternyata sudah berlangsung selama 5 jam lebih. Wow, sebenarnya ada apa dengan rumah ini? Keesokan paginya, Ella dan Susan berjalan-jalan ke dalam hutan. Kemudian Susan dihadapkan dengan pertanyaan dari Ella. Dan dari sini kita bisa menangkap kejadian
Apa yang sebenarnya terjadi sebelum Susan bertemu dan menjalin rumah tangga bersama Theo? Singkat cerita, Theo pergi membeli kebutuhan untuk makan malam, dan Theo menemukan minimarket di kota terdekat. Dan si penjaga toko tersebut sepertinya terlihat heran, dikarenakan keluarga Theo tinggal di villa tersebut. Scene berpindah. Theo dan Susan merasa ada yang aneh dengan rumah ini, dikarenakan mereka seperti diganggu melalui mimpi-mimpi dan gangguan langsung ke mereka. Seperti ada yang menulis di buku harian Theo dengan menulis, "Pergi kamu harus pergi sekarang." Dan di sini Theo mulai mencurigai si Susan bermain serong dengan sutradaranya Max, dan mengira Max yang meneror si Theo dan keluarganya di rumah tersebut. Di sini mereka mulai berdebat, dan Susan memilih untuk pergi dari rumah tersebut meninggalkan Theo dan Ella. Kemudian Theo dan Ella terlihat berbincang di ruang makan, dan tidak sengaja Ella menjatuhkan gelas berisi air. Namun di sini bisa kita lihat adanya keanehan dengan lantai, dinding, dan ukuran bangunan di rumah tersebut. Lalu si Ella menghilang seperti di telan rumah tersebut sesaat dia mengambil mantelnya dan berniat kembali keluar rumah. Singkat cerita, pintu-pintu di rumah tersebut mulai membingungkan Theo dan membuat tersesat Ella. Dan di sini Ella bertemu dengan Statler. Baiklah, di sini saya akan jelaskan siapa itu Statler. Statler adalah sebutan bagi sesosok bayangan atau makhluk yang dipercaya oleh masyarakat di desa yang mendiami rumah tersebut. Rumah ini akan mencari orang yang cocok dengannya atau sebaliknya. Si orang tersebutlah yang akan mencari rumah tersebut. Lanjut, di sini Theo dan Ella sudah tidak tahan dengan rumah tersebut dan memutuskan untuk pergi ke desa terdekat dengan berjalan kaki, dikarenakan tidak ada taksi di pedesaan tersebut, dan mobil yang sebelumnya mereka pakai telah dibawa oleh Susan. Kemudian mereka bersiap-siap untuk pergi, walaupun hari sudah malam. Dan pada saat Theo dan Ella sedang berjalan meninggalkan rumah tersebut, Ella dan Theo melihat sesosok bayangan yang sedang menatap mereka dari ruang keluarga. Kemudian mereka berjalan bergegas menjauhi rumah tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Mereka ternyata hanya berputar-putar dan kembali ke rumah tersebut, walaupun selama perjalanan mereka selalu berjalan menuruni bukit. Dikarenakan Theo merasa dingin, maka mereka putuskan untuk kembali ke rumah itu dan memutuskan akan melanjutkan perjalanan mereka di esok hari. Dan kembali lagi, rumah ini membuat Theo dan Ella tersesat. Di sini Theo bertemu dengan Statler, dan ternyata Theo menyadari Statler adalah dirinya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa rumah tersebut sebenarnya memiliki kekuatan jahat, di mana keluarga yang sudah rumah itu pilih akan memilih salah satu dari anggota keluarga tersebut untuk tinggal selamanya di rumah itu. Dan di sini juga diperlihatkan yang menulis di buku harian Theo, lalu orang yang memandang Theo dan Ella saat meninggalkan rumah, itu adalah Theo sendiri. Kemudian scene berpindah. Theo dan Ella berjalan keluar dari rumah tersebut, dan saat itu juga Susan kembali, dikarenakan telah membaca pesan yang sebelumnya Theo kirim ke Susan. Lalu Theo berbicara sesungguhnya tentang apa yang telah diperbuatnya kepada Caroline sebelum bertemu dengan Susan dan membangun rumah tangga baru bersama Susan. Dan di sini terungkaplah bahwa apa yang sebenarnya terjadi kepada Caroline yang membuat Theo dibenci oleh orang terdekatnya. Dijelaskan bahwa Caroline adalah istri pertama Theo. Rumah tangga Theo dan Caroline sebelumnya memang sudah tidak akur. Dan di sini Theo berniat untuk menyingkirkan Caroline dari hidupnya dengan cara mencampurkan obat tidur di minuman Caroline saat Caroline sedang berendam di bathtub. Saat Caroline meminum minuman tersebut, Caroline tertidur dan tubuhnya tenggelam di dalam bathtub. Di sini Theo berada tepat di depan Caroline dan menyaksikan tewasnya Caroline. Dan film pun berakhir. Oke, di sini saya menyadari pesan yang ada dalam film ini, bahwa apapun perlakuan kita yang berakibat menyakiti orang lain, akan kita ingat selama hidup kita. So,
Jangan kita saling menyakiti. Jika ada permasalahan, selesaikan dengan baik-baik. Oke, sebelumnya jika teman-teman ada film yang mau direview, bisa tulis di kolom komentar. Dan jika Bro and Sis merasa perjalanan dan alur ceritanya agak sedikit membosankan, saya mohon maaf, dikarenakan ini video pertama saya review film. Setidaknya, komentar Bro and Sis akan saya jadikan pertimbangan untuk membuat review film-film selanjutnya.